Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, alhamdulillah, semuanya masuk. Dan semoga pembelajaran hari ini lancar sampai akhirnya. Oke, selanjutnya yaitu pada pagi hari ini ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas tentang kisah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semuanya anak-anak di sini adakah yang sudah tahu kisah Nabi Muhammad? Kalau ada yang tahu boleh cerita-cerita sedikit. Oh, mungkin belum ada ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum kita ke kelahirannya, bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai bapak yang bernama Abdullah dan ibu Aminah atau Siti Aminah, bisa kita panggil. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, beliau sudah tidak mempunyai bapak, karena pada saat ibunya mengandung Siti Aminah itu, bapaknya Nabi Muhammad itu telah meninggal karena sakit saat perjalanan menuju ke Makkah. Nah, setelah bapaknya beliau meninggal, tapi selang beberapa bulan Nabi Muhammad SAW lahir. Pada saat Nabi Muhammad lahir itu dijuluki dengan tahun gajah. Mungkin ada yang tahu alasannya kenapa Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah? Ini ada yang tahu anak-anak? Oh, mungkin belum ada yang tahu. Nah, jadi gini anak-anak, pada saat itu kota Makkah, pas Kanjeng Nabi itu lahir, ada pasukan dari Yaman, yaitu pasukan Abraha yang mau menyerang Ka'bah. Kenapa? Karena pada saat itu pasukan Abraha itu iri dengan Makkah, karena kotanya itu yang biasanya ramai kok mendadak jadi sepi. Dan kabar itu, pasukan Abraha itu mendengar bahwa kota Makkah menjadi ramai dan kota Yaman menjadi sepi. Nah, dari situlah pasukan Abraha itu menyerang kota Makkah. Pada saat perjalanan hampir sampai di kota Makkah itu, pasukan Abraha itu beristirahat di sebuah bukit, mungkin minum-minum lah, makan-makan, karena jarak dari Yaman sampai Makkah itu lumayan jauh. Nah, pada saat itu pasukan Abraha itu telah merampas harta banyak sekali, termasuk hartanya kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Kalau nggak salah itu telah merampas 200 juta. Bayangkan kalau sekarang dirupiahkan kan sudah banyak sekali uangnya. Nah, pada saat beristirahat, kakeknya Nabi Muhammad itu mendatangi pasukannya itu. Raja Abraha pun senang karena ada yang mendatangi. Sudah berpikiran kalau Abdul Muthalib itu udah khawatir kalau Ka'bah itu mau diserang, mau dihancurkan. Raja Abraha berkata begini, "Nah, ngapain kamu kesini? Kamu takut ya kalau Ka'bah itu mau diruntuhkan?" Kata Raja Abraha.
Nah, tapi dengan santainya Abdul Muthalib itu menjawab, tidak kok, saya tidak mengkhawatirkan Ka'bah, saya hanya ingin unta-unta saya kembalikan, saya yang tadi yang di apa itu yang dirampas oleh Raja Abraha ini. Loh, kok kamu tidak mengkhawatirkan Ka'bah, malah mengkhawatirkan unta? Terus siapnya Abdul Muthalib ini, loh, kalau unta itu kan punya saya, sedangkan Ka'bah itu kan milik Allah, ya, yang melindunginya kan pasti Allah. Nah, mendengar jawaban seperti itu, Raja Abraha marah, kemudian menyuruh pada pasukannya untuk berjalan untuk menyerbu Makkah. Tapi apa yang terjadi? Nah, saat Raja Abraha menyuruh tunggangannya yaitu gajah sama pasukannya disuruh untuk menuju ke Ka'bah, nggak mau, dia nggak mau menyerbu. Udah dicambukin keras, cetar, nggak mau dia. Terus kalau mereka menyuruhnya untuk berkebalikan arah, mungkin jalan pulang ke rumah, mau dia kalau diarahkan ke Ka'bah lagi nggak mau. Sampai terus itu berulang kali sampai pasukannya itu kelelahan. Saat kelelahan itu datang bunga Babil dari neraka. Terus Allah Subhanahu wa taala membawa kerikil dari neraka jahanam dijatuhkan. Nah, dan itulah kisahnya kenapa Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, pada saat Nabi Muhammad kecil, pada saat Nabi Muhammad lahir, beliau digendong kakeknya yang tadi itu minta 200 unta, dan Muthalib pergi ke dalam Ka'bah sambil mengucapkan terima kasih atau terima kasih banget sama Allah Subhanahu wa taala kalau Allah telah melahirkan anak yang bernama Muhammad. Nah, terus kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad? Ya, karena pada saat zaman itu belum ada yang mempunyai nama Muhammad. Jadi, nama itu terdengar sangat unik, keren ya. Kalau zaman sekarang itu keren ya. Selanjutnya pada saat Nabi Muhammad kecil, karena di adatnya di sana bayi-bayi itu dititipkan atau diasuhkan kepada pembantu. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Saat pertama beliau dititipkan kepada budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Nah, setelah itu mungkin beberapa bulan yang dititipkan, kemudian ibunya itu mencari lagi pengasuh yang menyusui itu. Sebelum mendapatkan siapa itu Halimah itu sempat menolak tawaran dari Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu terlahir dari yatim dan tidak mempunyai harta. Ya, kalau zaman sekarang itu nggak punya uang, masih kecil nggak punya uang, ya memang bapaknya udah nggak ada, itu mau mengimbali apa kalau buat kerja itu. Nah, tapi mau gimana lagi, pada saat itu Halimah itu nggak punya pekerjaan, ya udah maka diambil Halimah Sa'diyah. Nah, selama beberapa tahun di sana Nabi Muhammad SAW itu bermain-main bersama teman-temannya, karena di sana juga banyak bocah-bocah bermain. Pada saat mereka bermain itu malaikat datang mengambilnya untuk membelah dadanya dan mengambil hatinya untuk disucikan menggunakan air zam-zam. Nah, pada saat itu anak-anak ya kan takut kan, ada pembunuhan, malaikat Nabi Muhammad dibunuh, Nabi Muhammad dibunuh, bilang kepada itu Halimah yang menyusui itu. Saat didatangi, Nabi Muhammad itu sudah dalam keadaan pucat, ya masih bangun, masih hidup ya.
Selanjutnya karena saking takutnya itu Halimah Sa'diyah ya, kemudian Nabi Muhammad SAW dipulangkan ke kota Makkah karena itu takut terjadi apa-apa. Kemudian setelah beliau pulang di umur ke 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya untuk ziarah ke Makkah, ziarah ke bapaknya. Setelah ziarah mereka berjalan sampai akhirnya di perkampungan Abwa. Masya Allah sekali, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu karena pada saat itu ibunya pas di tanah Abwa itu meninggal dunia pada saat umur 6 tahun ya, kalau tidak salah, kurang lebih 6 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal, ibunya meninggal maksudnya. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh kakeknya, karena kalau kakek sama nenek itu biasanya sayang sekali sama cucunya. Sampai ini ada Abdul Muthalib itu mempunyai kursi khusus di sebelah Ka'bah, nggak ada berani duduk itu kecuali Nabi Muhammad. Pas mau duduk itu dilarang oleh orang-orang, loh, kamu jangan di situ, itu punya kakek kamu. Nah, reaksi Abdul Muthalib itu pas lihat Nabi Muhammad duduk di situ malah dimarahi itu orang-orang yang yang mengomongi kalau bahwa Nabi Muhammad nggak boleh duduk di situ. Biarkan saja. Setelah itu Nabi Muhammad SAW juga diberi cobaan, yaitu setelah usia 8 tahunan beliau kakeknya meninggal dunia. Dan sebelum kakeknya meninggal itu berpesan bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan diasuh oleh pamannya, yaitu namanya Abdul Muthalib. Oke anak-anak, mungkin ini jamnya sudah selesai, mungkin segini dulu. Mungkin ada yang dipertanyakan, ada yang kurang jelas, monggo. Mungkin belum ada ya. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Semoga kita tetap sehat walaupun udah ada corona lagi. Kita tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Di akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.